Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Aminah Rahmayanti dengan NIM 0610 1181823008. Di sini saya akan memenuhi tugas ujian akhir semester dari mata kuliah Administrasi dan Manajemen Sekolah. Topik yang saya gunakan yaitu permasalahan sarana dan prasarana, serta dampak pandemi COVID-19 yang kurang pada pembelajaran daring di kuliah. Tujuan saya mengambil topik tersebut yaitu untuk mengetahui apa saja permasalahan, sarana dan prasarana pendidikan, serta dampak pandemi COVID-19 yang kurang pada pembelajaran daring di perkuliahan pada saat pandemi, tahun pelajaran 2020 sampai 2021. Kita masuk ke masalah. Saya mengambil topik ini karena pertama permasalahannya itu perangkat pendukung teknologi, yaitu laptop atau komputer, sehingga menjadi permasalahannya, di mana kita ketahui bahwa banyak mahasiswa yang tidak memiliki laptop atau komputer, sehingga menjadi permasalahannya saat dia melakukan Zoom meeting maupun membuat tugas-tugas lainnya yang memerlukan laptop atau komputer ini. Dan permasalahan kedua yaitu kuota internet. Kita ketahui bahwa kuota internet ini merupakan permasalahan pokok kita dalam pembelajaran daring di rumah masing-masing. Kita ketahui bahwa banyak mahasiswa yang harus mencari literasi digital maupun meng-google suatu pembelajaran. Kemudian permasalahan ketiga yaitu infrastruktur telekomunikasi atau internet yang belum merata. Kita ketahui bahwa banyak mahasiswa yang terkendala sinyal, sehingga mereka pada saat Zoom meeting itu terlambat masuk ke Zoom. Dan itu membuat mahasiswa itu kurang aktif dalam pembelajaran daring pada saat ini. Kemudian rencana pemecahan masalah. Di sini saat pandemi ini menjadikan perubahan besar dalam tatanan sistem pendidikan Indonesia saat ini. Berbagai pihak yang terlibat dalam dunia pendidikan dapat ikut merasakan dampak yang diakibatkan oleh pandemi, mulai dari penyelenggara pendidikan, guru, siswa, hingga orang tua. Penyelenggara pendidikan dalam hal ini sekolah harus merubah sistem pembelajaran tatap muka menjadi pembelajaran daring. Sekolah-sekolah juga harus menyediakan berbagai alternatif proses pembelajaran bagi siswa yang memiliki keterbatasan untuk mengikuti pembelajaran secara daring. Berkurangnya kegiatan tatap muka menjadikan tugas-tugas administrasi, supervisi, dan tugas lainnya dilaksanakan secara daring di rumah. Nah, kemudian ada solusi dari pemerintah, di mana solusi yang telah diberikan pemerintah adalah terdapat dalam peraturan yang telah jelas mengatur dan memberikan gambaran tentang bagaimana proses pembelajaran jarak jauh dilaksanakan, seperti Surat Edaran Nomor 15 Tahun 2020 tentang pedoman penyelenggaraan belajar dari rumah masa darurat penyebaran COVID-19. Fleksibilitas penggunaan dana BOS untuk mensubsidi kuota guru dan siswa merupakan salah satu kebijakan yang dikeluarkan pemerintah dalam mengatasi mahalnya biaya kuota dalam rangka pelaksanaan pembelajaran jarak jauh. Nah, di sini ada pemecahan masalah dari permasalahan di atas, yaitu dari peran pemerintah, di mana peran pemerintahnya sangat penting dan fundamental. Alokasi anggaran yang sudah diputuskan oleh Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang refocusing kegiatan relokasi anggaran serta pengadaan barang dan jasa dalam rangka mempercepat penanganan COVID-19 harus segera dilaksanakan. Kemudian ada peran orang tua, di mana peran orang tua ini sebagai pendidik utama di rumah tangga harus menjalankan tugasnya meskipun sudah ada guru, tetapi orang tua juga harus membuka cakrawala dan tanggung jawab orang tua, bahwa pendidikan anaknya itu harus dikembalikan kepada effort orang tua dalam pendidikan mental, sikap, dan pengetahuan anak-anaknya. Kemudian ada peran guru, di mana peran guru ini yaitu sebagai langkah pembelajaran daring yang harus efektif mungkin. Guru bukan membebani murid dalam tugas-tugas yang diberikan dalam belajar di rumah. Jika perlu, guru juga hadir secara gagasan serta motivasi untuk
semangat dari peserta didik. Jadi guru itu pada saat pembelajaran daring ini bukan hanya memberikan tugas, harus bisa memberikan motivasi dan juga semangat agar peserta didik yang ada di rumah itu lebih semangat dalam melakukan tugas-tugasnya. Kemudian ada peran sekolah, di mana sekolah sebagai lembaga penyelenggara pendidikan harus bersiaga, memfasilitasi perubahan apapun menyangkut pendidikan siswanya. Pendidikan tingkah laku harus menjadi pijakan kuat di tengah perkembangan teknologi dan arus percepatan informasi. Program-program pendidikan yang dilakukan sekolah itu harus benar-benar disampaikan ke murid, terlebih dengan media daring tersebut. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila ada salah kata. Saya mohon ampun kepada Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.